Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, sobat pengangguran. Jumpa lagi dengan saya, Aan Nurzaini di channel Anggur All in One. Hari ini teman-teman, ini adalah konten ketiga yang kita buat. Jadi konten yang pertama, kedua kan kemarin untuk masalah GA3. Saya rasa GA3 itu masalah nanti sudah expert ya, jadi kita ulang. Jadi kita ini sebenarnya mau bikin sebuah video yang intinya mengedukasi kawan-kawan bagaimana sih belajar tentang tanaman anggur ini. Jadi nanti kami berharap bisa membuat satu video yang berurutan, mulai dari cara semai ya toh. Jadi sebelum semai kan masih ada treatment cutting, terus semai, media semai, cara sambung, terus cara kirim packingan ke konsumen, terus nanti konsumen terima, terus ditanam di planter bag atau di grounding, medianya seperti apa, terus nanti mulai vegetatif, pupuk generatif, dan pembuahan. Nanti juga mulai pruning dan perawatan hingga panen ya. Kita mau bikin video itu, cuman ini masih angan-angan, tapi hari ini kita mulai cicil, oke? Hari ini teman-teman, saya dapat packingan, ini bukan dapat ya, ini packingan yang kita packing sendiri teman-teman. Jadi ini udah kita coba, kita packing sekitar ya 4 hari atau 5 hari yang lalu. Jadi asumsinya barang ini kita kirim ke luar pulau itu kondisinya seperti apa. Jadi di sini teman-teman, saya sedang memposisikan saya itu sebagai customer saya sendiri gitu. Jadi bagaimana sih customer ini dalam men-treatment packingan yang dapat dari kita itu seperti apa. Oke? Kita bongkar, sebelum kita bongkar kita review dulu masalah di ininya ya, packingannya. Jadi packingan saya rasa ini belum terlalu rapi karena kita memang custom ya. Jadi packingan kita ini kita ambil custom karena pertama lebih murah, yang kedua kita bisa menyesuaikan sama ukuran bibit, karena bibit di sini ada yang kecil-kecil banget, ada yang besar ya besar banget. Jadi kita harus packing secara custom. Kalau dipikir-pikir memang lebih efisien yang ini ya, yang pakai langsung ya. Cuman biasanya kalau yang langsung, kalau teman-teman pernah lihat di kawan-kawan yang sudah packingannya langsung buka tutup itu, jadi 2 kardus ditutup gitu. Jadi kita udah pernah pakai seperti itu, cuman dia kurang kuat. Nah, kalau pakai custom kita bisa akalin, jadi kita kasih kekuatan di sela-sela ini teman-teman. Ini dilihat kalau di zoom nih. Ini ada tali rafia, jadi bibit kita tali di sini, kita jahit, kita tutup pakai lakban. Tujuannya bibit kalau di perjalanan kan kita juga nggak tahu nih kondisinya seperti apa, atau nanti dibalik-balik. Jadi kalau ini kebalik-balik juga nggak masalah. Itu jadi aman ya teman-teman ya. Ini coba kita buka. Oke, bisa dilihat ini bibitnya. Ini bibitnya. Ini 4 hari ya, 4 hari lebih ya. Ini masih fresh ya kayak teman-teman ya. Masih fresh. Ini memang sedikit layu dikit ya. Cuman ini kalau kita nanti kita teduhkan, kita treatment, nanti 3 hari udah fresh kembali ya. Dia cepat nanti recovery. Nah, ini ditali kayak ini teman-teman. Jadi putar-putar gini nggak ini ya, nggak hancur ya, medianya yang nggak gerak ya. Oke, kita buka. Di enaknya di anggur kita bisa packing bibit tinggi, tapi kita bisa atur ya nanti. Ini adalah jenis yang baru teman-teman. Ini varietas Urum. Ini dari sumber sudah valid, sudah berbuah. Bentuknya dia bukan lonjong ya. Dia ujungnya dia agak pipih, dia agak berisi. Nah, ini Urum warna merah, varian baru. Ini rostoknya ini pakai taleki ya, pakai taleki. Ini Dixon, RS-nya pakai ini kayaknya melokal, ini RM Dixon. Oke, ini teman-teman kita bisa buka nih. Ini akar udah keluar nih teman-teman ketika packing. Jadi ini sebenarnya ini akar perlu sedikit kurang air ya. Jadi teman-teman nanti kalau udah kondisi seperti ini, teman-teman bisa nanti ini ikut ditimbun, terus ini tambah media, terus disiram B1 bisa. Tapi karena ini akarnya sudah kering ya, ini sebenarnya bisa langsung kita ini ya, kita pindahkan ke planter bag. Oke.
Selanjutnya yang urum. Ini adalah medianya lumayan kering ya teman-teman ya. Jadi nggak terlalu lembab, nggak terlalu kering, tapi nggak terlalu basah. Tapi kalau ini agak kering. Nah ini idealnya kita tambah media, terus kita siram, kita teduhkan selama 3 hari. Jadi nanti daun udah kaku semua, udah mengkilat semua, baru kita tanam. Oke teman-teman, ini medianya udah jadi nih. Kita isi dulu media yang udah jadi. Jadi biasanya dalam pengiriman, karena nanti menghindari berat ya kawan-kawan, biasanya kita melakukan pengurangan media. Jadi teman-teman kalau bisa media yang kurang tadi diisi dengan media yang ada, dipenuhin. Terus selanjutnya nanti nih seperti ini, diin dulu ya. Dikasih vitamin B1 ya, biasanya seperti ini setengah ember ya, ini setengah ember. Kita kasih nanti nggak usah banyak-banyak teman-teman, paling sekitar ya seperempat ini ya, atau tambah kita setengah juga lah, setengah tutup ya, tutup sini. Ini B1 ini kalau di tanaman ini jadi gunanya untuk mempercepat recovery tanaman ya. Jadi dulu saya main di tanaman besar sebelum kirim ke daerah yang jauh, kita biasanya kita siram pakai vitamin B1 dulu. Jadi seperti ini. Saya rasa udah cukup. Ini termasuk siram jenuh ya teman-teman ya. Siram jenuh seperti ini. Setelah itu kita kasih penyangga karena ini tinggi ya, cukup tinggi. Kalau teman-teman punya spray, teman-teman bisa lakukan spray di daun. Kalau enggak apa-apa, tapi lebih bagus di spray ya. Karena saya nggak ada spray di GH yang satunya lagi, cukuplah untuk disiram ke medianya saja. Akar ini nanti akan menyerap air dari tanah. Jadi nanti dia dialirkan ke batang-batang atas sehingga batang atas bisa pulih lebih cepat ya kan. Nah seperti ini teman-teman nanti bisa ditaruh di tempat yang teduh. Kalau ada paranet ya paranet 1 lapisan. Kalau memang nggak ada ya bisa di bawah pohon atau nanti di teras rumah ya yang kena sinar matahari pagi nggak masalah. Kalau di sini kita taruh, oke kita taruh di sini. Jangan lupa ini tadi ada akarnya teman-teman ya. Kalau bisa akarnya dilindungin ya, akar yang keluar nih dilindungin pakai media tanah di sekitarnya, ikut ditimbun maksudnya. Tunggu nyampe 2 hari 3 hari dia udah kaku ini teman-teman, nanti daunnya sudah berdiri tegak. Nanti kita tinggal oversak. Oke, lanjut kita mau bikin media tanam. Media tanam dibuat sudah tidak netral, artinya dia udah campuran dari pupuk ya. Jadi nanti kita kasih komposisinya seperti apa. Oke, lanjut. Place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down.
Sudah diaduk teman-teman. Jadi ini kenapa tadi kok campurannya kok lebih banyak dari biasanya. Jadi biasanya kan kita 1:1, kalau ini 3:1. Jadi 3 sekam, 1 tanah, 1 pupuk kandang, 2 arang, campuran arang ya. Jadi campuran arang ini bisa diganti arang sekam ya, arang sekam bukan abu sekam. Ini tanahnya sedikit tapi nanti nutrisinya banyak dan nanti media lebih ringan. Artinya gini loh teman-teman. Nanti ini kita bikin media yang sehat. Meskipun nanti kandungan tanahnya sedikit, tapi karena medianya sehat, tingkat kesuburan tanaman itu tergantung pola pemupukan kita. Kalau kita rutin tiap minggu mupuk atau 2 minggu kasih pupuk, itu nanti dia cepat naiknya, cepat bereaksinya ya, karena kita sudah dari awal sudah kita komposisikan media itu sehat. Nah, untuk media yang lebih bagus lagi seperti ini teman-teman, coba lihat. Ini planter bag yang mau kita tanemin anggur. Jadi kita isi arang dulu. Ini adalah arang pecahan teman-teman. Ini adalah limbah sebenarnya di ini ya, pengepul arang ya. Ini mending kita beli murah, paling sekarung 10.000 teman-teman. Nah. Dasarnya itu kita bikin sekitar 5 cm ya, 5 cm. Oke. Udah cukup. Saya rasa ini udah 5 cm. Coba di zoom seperti ini, nggak terlalu berat. Nah, ini sebagai dasarannya. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan media yang kita aduk tadi ya. Nggak apa-apa, tumpah-tumpah, nanti kita kumpulkan kembali. Udah, kita tanam yang Dickson dulu teman-teman ya. Yang akarnya sudah panjang ya. Kita copot dulu untuk bambunya. Ya, ini adalah Dickson yang tadi. Kita agak padatkan sedikit supaya media nggak ini. Biasanya kalau akarnya tembus kemana, kita sobeknya dekat sini aja. Oke, ini adalah media tambahan tadi. Oke, ini akar udah keluar nih, akar baru. Oke, kita taruh di sini. Oke, sip. Kumpulkan tengah-tengah sini biar bisa berdiri ya. Kalau bisa diposisikan lurus ya teman-teman ya, karena estetikanya ya harus kita perhatikan. Udah, ini pasang kembali ininya, ajirnya. Oke, baru kita siram. Ini penyiraman pertama bisa pakai air biasa atau B1. Ini adalah B1 yang kemarin kita pakai, teman-teman. Jadi kita buat siram saja. Siram nyampe jenuh, biarkan nanti airnya meresap sendiri, biar dia pori-porinya biar merapat sendiri teman-teman ya, nanti otomatis. Nah, seperti ini teman-teman bisa agak teduhkan atau langsung panaskan, kita lihat situasi. Kalau media dengan komposisi yang tadi teman-teman, jadi kita buat media porus, jadi ketika kandungan air banyak, dia akar nggak busuk. Nah, mungkin teman-teman tanya kenapa tadi dasarnya kita kasih arang, pecahan arang, karena gini teman-teman, arang itu adalah semacam zat karbon, dia selain dia banyak fungsi seperti apa, bisa menetralkan pH, dia bisa mengontrol kelembapan, tapi dia kalau misalkan berlebih dia akan buang nanti. Nah, di situ arang ini bisa menyimpan hara. Jadi ketika kita pupuknya nggak langsung turun, tapi nggak langsung turun keluar planter bag, tapi tersimpan di arangnya tadi. Jadi dia pertama bisa menjaga kelembapan, menjaga pH tanah, pH media ini. Yang ketiga bisa sebagai penyimpan nutrisi. Jadi nutrisi tersimpan di situ. Terus yang keempat dia sebagai rumah bakteri. Jadi teman-teman nanti bisa tambahkan mycorrhiza di sini. Jadi nanti mycorrhiza ini bisa berkembang biak di arangnya tadi teman-teman. Nah, kalau saya biasanya pakai ini nih. Ini adalah hasil fermentasian kita. Nanti videonya kita belum sempat bikin. Cuma nanti pas jadwalnya kita bikin, nanti kita juga akan edukasi ke teman-teman. Kita sharing bagaimana cara bikin bakteri seperti ini. Ini adalah POC, isinya bakteri. Jadi bakteri bagus ya.
Nanti kita siramkan paling setelah 3 hari penyiraman kedua itu kita paling ya setengah botol aqua itu, setengah botol aqua gelas itu campur 10 liter kita siramkan. Jadi nanti di situ bakterinya bisa bersemayam, bisa tinggal di arang tadi dasarnya. Nanti ketika kita pupuk tinggi nitrogen, nitrogen akan dimakan oleh si bakteri. Nah, sedangkan bakteri nanti akan mengeluarkan kotoran dan itu kotoran bagus untuk pertumbuhan. Jadi pengalaman kita dengan sistem seperti itu, akar itu akan muncul, akan berkumpul nih di arang tadi. Jadi bisa kita analisa arang tadi adalah media paling disukai akar, dimana dia juga banyak bakteri bagus, terus kotoran bakteri itu sendiri dan juga haranya. Jadi akar akan berkumpul di situ. Artinya apa teman-teman? Ini akan meminimalisir akar yang keluar dari metan. Jadi kalau nggak keluar, kita siram pupuk misalkan pupuk vegetatif maupun generatif itu bisa lebih efektif. Oke, pertama pemupukan vegetatif dulu, nanti pemupukan generatif kita akan update teman-teman. Tapi ini proses cukup lama, cuman nanti video kita rilis dulu teman-teman. Gambaran teman-teman. Ini nanti 1 bulan setelah persak ini ganti media yang lebih besar, itu bisa teman-teman bisa masukkan pupuk vegetatif, bisa NPK 1616 atau NPK 1515. Itu nanti sampai pembentukan cabang, atau nanti kalau mau cepat ini dari bawah nanti sekitar 7 daun, 7 matun sudah mulai coklat, itu bisa masuk pupuk generatif. Cuman kalau teman-teman mau pembentukan tersier dulu boleh. Jadi acuannya kalau kita bukan usia tapi kondisi. Pupuk generatif bisa masuk ketika tersier itu 5-7 mata tunas sudah mulai coklat, itu kita bisa masuk generatif. Mungkin ya kalau asumsinya mungkin bisa 5 bulan 6 bulan lagi. Mungkin itu video dari kami, jadi harapan kami teman-teman punya gambaran bibit datang itu terus diapakan. Cara bikin medianya seperti apa? Ini untuk media untuk pembesaran. Jadi nanti untuk media semai ini nanti ada sedikit beda, komposisinya juga sedikit beda. Nanti kita buatkan untuk teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau produksi bibit anggur atau mau semai skala kecil itu bisa. Mungkin itu aja dari kami. Salam dari saya Anur Zaini di Anggur All in One.